Ini bukan Legend GoS biasa karena yang ini sudah pakai SteamOS. Ya, karena SteamOS sudah resmi mendukung Legend GoS. Video kali ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Karena kali ini kita akan cobain performa Legend GoS kalau pakai SteamOS. Setelah itu kita juga akan bandingkan performanya saat pakai Windows. Tapi untuk kali ini saya serahkan langsung ke Rifki ya. Oke, video kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya dengan video yang biasa kita bikin di channel ini. Karena seperti yang udah dibilang sama Mas Dedi di awal tadi, kali ini kita akan membandingkan performa gaming di Legend GoS saat menggunakan SteamOS dan saat menggunakan Windows. Kalau ada yang nanya, kenapa sih kami baru bikin video ini sekarang? Nah, ini kemarin tuh jadi ceritanya saat kita browsing, kami nggak sengaja menemukan tutorial instalasi SteamOS yang resmi dari website Lenovo Indonesia. Jadi ini udah resmi ya, bahkan dari Lenovo sendiri itu menyediakan tutorial instalasi SteamOS gitu. Karena ada tutorial resmi, kalau misal kalian mau install SteamOS udah nggak bingung, udah ada cara resminya. Jadi sekarang kita akan sekalian tes perbedaan performanya. Selain itu, kami juga sempat menemukan ada BIOS update baru untuk Legend GoS di akhir bulan Juli awal Agustus kemarin ya. Jadi sekalian aja kita tes, siapa tahu ada perbedaan performa kan dengan yang sebelumnya. By the way, kita juga udah pernah bikin video review lengkap Legend GoS ya saat barangnya pertama rilis di Indonesia. Buat yang penasaran dan belum pernah nonton, mungkin bisa langsung cek video itu terlebih dahulu. Tapi buat yang udah pernah nonton, mungkin sekarang kita bisa mulai bahas spesifikasi singkat dari Legend GoS ini untuk merefresh ingatan kita soal perangkat yang satu ini. Untuk prosesornya, yang satu ini menggunakan AMD Ryzen Z2 Go, codename-nya Rembrandt R, arsitektur Zen 3 Plus, fabrikasi TSMC 6nm FinFET. Total dia punya 4 core 8 thread dengan base clock di 3 GHz dan maximum boost clock di 4,3 GHz. Configurable TDP di 15-30 watt dan L3 cache memory ada di 8 MB. Untuk IGP-nya, yang satu ini menggunakan AMD Radeon Graphics dengan arsitektur RDNA 2. Yang satu ini punya total 12 compute units dengan total 768 shaders. RAM-nya 16 GB, LPDDR5X 6400 dual channel onboard. Jadi nggak bisa di-upgrade ya karena yang satu ini udah onboard. Untuk SSD-nya dia ada 0,5 TB NVMe PCIe Gen 4. Yang satu ini menggunakan SSD ukuran 2242. Tapi untuk pengujian kali ini kita ganti SSD-nya untuk memudahkan saat kita ngetes nanti. Di pengujian kali ini kita menggunakan SSD M.2 PCIe Gen 4 dengan kapasitas 4 TB ukuran 2280. Dulu pernah kita tes SSD yang satu ini kecepatan read dan write-nya ada di kisaran 5000 MB/s. Untuk kapasitas baterai yang satu ini ada di 55 Wh. Dan sistem operasi untuk Windows kita gunakan Windows 11 versi 24H2. Untuk versi SteamOS kita pakai SteamOS Holo 3.7. Berikutnya kita akan bahas mengenai penjelasan singkat mode performa dan perbedaan power. Sebelum kita bahas lebih lanjut ke perbandingan performanya, kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai mode profil performa yang ada di Windows dan SteamOS. Di Legend Space pada Windows, kita bisa menemukan 4 profil performa, yaitu Quiet, Balance, Performance, dan Custom. Di mode Custom, kita bisa mengatur power limit yang lebih detail dibandingkan saat menggunakan SteamOS. Di sini kita bisa atur SPL atau Sustain Power Limit, SPPT atau Slow Package Power Tracking, dan FPPT atau Fast Power Package Tracking secara terpisah. Selain opsi pengaturan power yang lengkap, di sini kita juga bisa menemukan pengaturan kecepatan kipas yang bisa kita set secara manual. Nah, opsi kipas ini nih yang masih belum ada di SteamOS untuk saat ini. Beralih ke SteamOS-nya, di sini juga ada 4 mode profil performa dengan nama yang sedikit berbeda, yaitu Low Power, Balance, Performance, dan Custom. Untuk mode Custom di SteamOS ini lebih simpel ya, karena hanya ada satu slider pengaturan power yang tersedia di sini. Secara default, slider ini ada di posisi maksimum, yaitu di 40 watt. Dan untuk pengujian kali ini, kita juga akan tes di 40 watt untuk mode custom. Lalu kita masuk ke list game yang akan kita uji di video kali ini. Kali ini ada 5 game yang akan kita tes, yaitu yang pertama ada Forza Horizon 4, yang kedua ada Horizon Zero Dawn Complete Edition, ini yang versi awal ya, bukan yang versi remaster. Berikutnya ada Black Myth Wukong, lalu ada Cyberpunk 2077, dan Shadow of the Tomb Raider. Nah, kita akan gunakan fitur internal benchmark dari kelima game tersebut untuk menjaga konsistensi antar run. Kita juga akan uji di seluruh 4 mode performa yang ada. Setiap mode performa kita akan ulangi sebanyak 3 kali untuk memastikan konsistensi performa saat kita jalankan benchmark. Ketiga hasil ulangan tersebut akan kita buat rata-rata untuk memudahkan saat melakukan pengolahan data. Semua tadi juga akan kita ulang di kondisi tercolok ke charger dan tanpa tercolok ke charger. Jadi 5 game dikali 4 mode performa, 3 ulangan dan 2 kondisi charger. Yang satu pakai charger, yang satu tanpa tercolok ke charger. Dan itu ada 2 OS ya, yang satu pakai Windows, yang satu pakai SteamOS. Jadi total ada 240 kali run benchmark. Ini lumayan banyak ya. Oh ya, di sini perlu diperhatikan bahwa untuk game Shadow of the Tomb Raider yang kita jalankan di SteamOS adalah versi native Linux. Jadi untuk game yang satu ini mereka punya versi native Linux-nya. Jadi gamenya bisa jalan di SteamOS tanpa bantuan Proton ya.
Ya, sekarang kita langsung masuk ke perbandingan performanya. Game yang pertama ada Forza Horizon 4. Untuk game yang satu ini kita jalankan di resolusi 1200p high tanpa upscaling. Dan pertama kita tes di Windows. Hasilnya saat tercolok ke charger, di mode custom dia mencapai 56,7 fps, di mode performance 55 fps, di mode balance 42,7 fps, dan di mode quiet 24 fps. Sedangkan saat tidak tercolok ke charger, di mode custom mencapai 55,7 fps, di performance 53 fps, di mode balance 36,3 fps, dan di mode quiet dia ada di 25 fps. Jadi kelihatan ya, untuk mode balance penurunan performa saat dicolok ke charger dan tanpa charger itu beda jauh banget. Seperti yang bisa kalian lihat di grafik yang satu ini, penurunannya sekitar 14,9%. Tapi untuk mode yang lain ini masih bisa ditolerir ya. Berikutnya kita tes di SteamOS. Saat dicolok ke charger, di mode custom mencapai 74,3 fps. Ini tinggi banget. Kalau tadi ada di 50-an, yang ini 74,3. Di mode performance dia mencapai 71 fps. Di mode balance dia mencapai 56,3 fps. Dan di mode low power dia ada di 33,3 fps. Kemudian kita juga akan bandingkan saat kondisi tidak tercolok ke charger. Untuk mode custom dan performance ini hasilnya mirip ya saat tidak tercolok ke charger di 73 fps dan 69,7 fps. Perbedaan yang signifikan baru terlihat di mode balance dan low power, di mana untuk mode balance hasilnya hanya mencapai 41,7 fps atau turun sekitar 25,9% dari kondisi saat dia dicolok ke charger. Sedangkan untuk mode low power dia ada di 28 fps. Ini turun sekitar 15,9%. Lalu bagaimana perbandingannya dengan Windows? Bisa dilihat dari grafik yang satu ini, apapun mode performanya, SteamOS memberikan average frame rate yang lebih tinggi dibandingkan mode Windows. Hampir di seluruh mode performa, perbedaannya itu mencapai 30%. Tapi di mode balance dan low power atau quiet saat tidak tercolok ke charger, perbedaan performanya turun, hanya sekitar 10-15%. Beralih ke game berikutnya, ada Horizon Zero Dawn Complete Edition. Untuk game yang ini kita jalankan di resolusi 1200p dengan setting grafis favor performance tanpa upscaling. Pertama kita tes di Windows. Hasilnya saat dicolok ke charger, di mode custom itu dia ada di 33,7 fps, di mode performance mencapai 33 fps, di mode balance 28 fps, dan di mode quiet ada di 14,7 fps. Saat dia tidak tercolok ke charger, di mode custom dia ada di 36,7 fps, di mode performance 36 fps, di mode balance 24,3 fps, dan di mode quiet dia ada di 16 fps. Kalau dilihat dari grafik yang satu ini, untuk mode custom, performance, dan quiet saat nggak dicolok ke charger, itu malah performanya bisa sedikit lebih tinggi ya, dengan perbedaan sekitar 10%. Ini unik ya, menarik nih. Kemudian untuk mode balance, perbedaannya ada di sekitar 15%. Berikutnya, kita tes di SteamOS. Hasilnya saat dicolok ke charger, di mode custom dia mencapai 48 fps, di mode performance dia mencapai 46,3 fps, di mode balance dia mencapai 30 fps, dan di mode low power dia ada di 20 fps. Sedangkan saat kita tes tanpa charger, di mode custom dia ada di 47 fps, di mode performance dia ada di 45 fps, di mode balance dia ada di 28,3 fps, dan mode low power di 19 fps. Hasilnya ini terlihat masih mirip ya, perbedaannya nggak terlalu signifikan lah, cukup konsisten untuk yang satu ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan Windows, yang ini cukup mengejutkan, karena di mode custom dan performance, perbedaannya tuh bisa mencapai 40%. Ini udah tinggi banget ya perbedaannya. Sedangkan di mode balance, perbedaannya ada di kisaran 5-10%. Dan untuk mode low power atau quiet, perbedaan performanya kembali terlihat drastis yang mampu mencapai 30% saat dicolok ke charger. Game berikutnya kita ada Black Myth Wukong. Untuk game yang satu ini kita jalankan di resolusi 1200p low, FSR on di 60%, dan frame generationnya kita matikan. Pertama-tama kita tes di Windows, hasilnya saat colok ke charger, di mode custom mencapai 32 fps, di mode performance mencapai 30,3 fps, di mode balance 21 fps, dan di mode low power ada di 10,3 fps. Berikutnya kita tes saat tanpa charger juga, di mode custom 32,3 fps, di mode performance 31 fps, di mode balance 21 fps, dan di mode quiet 14 fps. Ini menarik ya, karena dari grafik berikut kita bisa lihat bahwa performanya saat tidak tercolok ke charger itu malah sedikit lebih tinggi daripada saat tercolok ke charger. Ya walaupun bedanya masih tipis banget ya. Berikutnya kita beralih ke SteamOS. Saat dicolok ke charger, hasilnya di mode custom mencapai 39 fps, di mode performance mencapai 36,3 fps, di mode balance 26,7 fps, dan mode low power ada di 14,7 fps. Dan saat dijalankan tanpa charger, hasilnya di mode custom tuh dia mencapai 38 fps, di mode performa 36 fps, di mode balance 24 fps, dan di mode low power dia ada di 15,7 fps. Saat dibandingkan dengan Windows, perbedaannya terlihat sangat signifikan ya, bisa mencapai lebih dari 20% untuk mode custom, performance, dan balance. Game berikutnya ada Cyberpunk 2077. Untuk game yang satu ini kita bukan dari Steam ya, tapi kita dari GOG. Jadi filenya itu udah exe gitu, tinggal di copy paste. Dan meskipun bukan dari Steam, kita tetap bisa jalankan gamenya kok dengan menggunakan fitur Add a Non-Steam Game melalui Steam saat ada di desktop mode.
Untuk compatibility layernya, kita gunakan Proton Experimental. Gamenya kita jalankan di 1200 payload dengan FSR 3.0 performance tanpa frame generation. Saat dijalankan di Windows untuk kondisi tercolok ke charger, di mode custom rata-rata frame rate ada di 41,1 fps, di mode performance di 40,4 fps, di mode balance ada di 31,3 fps, dan mode quiet ada di 14,7 fps. Sedangkan saat tanpa charger, di mode custom ada di 41,57 fps, di mode performance ada di 39,56 fps, di mode balance ada di 25,64 fps, dan di mode quiet ada di 16,87 fps. Seperti beberapa game sebelumnya, di mode balance terlihat bahwa rata-rata FPS-nya menurun hingga 18%. Tapi untuk 3 mode lainnya, perbedaan performanya masih tidak terlalu signifikan ya. Berikutnya kita tes di SteamOS untuk kondisi tercolok ke charger. Di mode custom, rata-rata frame rate-nya ada di 57,4 fps. Di mode performance ada di 54,8 fps. Di mode balance ada di 39,32 fps. Dan mode low power ada di 26,5 fps. Saat chargernya kita lepas, hasilnya di mode custom rata-rata frame rate ada di 57,3 fps. Di mode performance ada di 53,41 fps. Di mode balance ada di 30,3 fps. Dan di mode low power dia ada di 20,2 fps. Saat dibandingkan dengan Windows untuk kondisi yang kecolok ke charger, untuk mode custom peningkatannya terlihat sangat besar ya, mencapai 39%. Di mode performance juga cukup besar, di 35%. Untuk mode balance, dia ada di 26,4%, dan mode quiet atau low power saat tercolok ke charger ini juga sangat mengejutkan sih, karena peningkatan performanya itu bisa mencapai 80%. Nah ini agak aneh sebenarnya, soalnya perlu diperhatikan, saya sendiri ngetes ini diulang 3 kali, jadi hasilnya ya segitu aja gitu. Nah tapi saat dibandingkan dengan kondisi tanpa charger untuk SteamOS lawan Windows, grafik perbandingannya ini masih mirip ya sebenarnya, seperti yang tadi. Yang terlihat beda jauh sih di mode quiet atau low power, yang kalau tadi itu peningkatannya mencapai 80%, sekarang ada di 19,7%. Game terakhir yang kita uji kali ini adalah Shadow of the Tomb Raider. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk game yang satu ini kita menggunakan versi native Linux-nya di SteamOS. Gamenya kita jalankan di 1200 payload tanpa upscaling, dan hasilnya saat kita jalankan di Windows dengan charger, di mode custom hasilnya ada di 40 fps, untuk mode performance dia di 39,7 fps, di mode balance dia ada di 21,7 fps, dan mode quiet dia ada di 13 fps. Kalau dijalankan tanpa charger, mode custom hasilnya di 40 fps, mode performance di 39 fps, mode balance di 23,7 fps, dan mode quiet dia ada di 16 fps. Nah, jadi bisa dilihat dari grafik yang satu ini, untuk mode custom dan performance hasilnya sangat mirip ya. Perbedaan yang cukup signifikan baru terlihat di mode balance dan quiet, di mana hasil saat tidak tercolok ke charger itu bisa lebih tinggi sekitar 10-20%. Masuk ke hasil pengujian di SteamOS dengan charger. Di mode custom hasilnya mampu mencapai 52,3 fps. Di mode performance dia ada di 50 fps, di mode balance 35 fps, dan mode low power dia di 26,7 fps. Lalu saat chargernya kita lepas, hasilnya di mode custom itu ada di 49 fps, mode performance di 47 fps, mode balance di 28 fps, dan mode low power dia ada di 19,7 fps. Nah, kalau dibandingkan dengan performa saat Windows, bisa dilihat dari grafik yang satu ini. Hasil di mode performance dan mode custom saat tercolok ke charger dia ada di kisaran 28-30%. Peningkatan juga terlihat di mode balance dan low power, mirip seperti game-game yang sudah kita jalankan sebelumnya. Nah, setelah kita sama-sama melihat hasil pengujian tadi, ini ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi performa, segi frame rate per second dari game-game yang udah kita uji, banyak game yang memang mampu berjalan di SteamOS dengan lebih lancar, meskipun menggunakan compatibility layer seperti Proton. Dari seluruh game yang kita tes, memang terlihat bahwa SteamOS mampu menjalankan game-game tersebut dengan frame rate lebih tinggi, baik saat dicolok ke charger ataupun tanpa charger. Kemudian, apa hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin menginstal SteamOS di perangkat yang satu ini? Pertama, untuk saat ini SteamOS tuh masih punya banyak limitasi bagi pengguna awam atau average user yang kurang ngerti teknologi gitu ya. Contohnya, saat proses instalasi SteamOS yang cukup ribet untuk orang awam, kita harus download image filenya dulu, habis itu bikin bootable di USB, lalu masuk ke BIOS untuk mengubah boot menunya. Jadi emang lumayan agak ribet untuk orang awam. Dan berikutnya, ini masih banyak game yang belum support jalan di Linux atau SteamOS. Terutama nih, game-game dengan anti-cheat yang memang tidak support Linux. Contohnya, ada EA Sport FC, F1, Apex Legends, atau Valorant. Ini semuanya masih belum bisa jalan di Linux. Kemudian saat kita beli Legend GoS, itu kita juga dapat gratis berlangganan PC Game Pass selama 3 bulan. Dengan PC Game Pass ini, kita udah nggak perlu beli game lagi. Kita bisa download langsung di Microsoft Store, dan ini gratis, tapi gamenya tetap original ya. Jadi kalian nggak usah beli game lagi.
Tapi saat kalian pindah ke SteamOS, tentunya kita nggak bisa memanfaatkan benefit-benefit yang kita dapat dari Game Pass ini. Kemudian, buat yang punya game dari market pihak ketiga seperti Ubisoft Connect, atau mungkin kalian sering klaim game gratis yang ada di Epic Game Store. Nah, ini sebenarnya masih bisa jalan ya, tapi caranya lumayan rumit. Balik lagi ke poin di awal tadi, emang masih kurang cocok untuk pengguna awam gitu. Jadi emang ya, kalau kalian memang sering menggunakan market selain Steam dan malas otak-atik gitu, atau kurang paham tentang Linux, penggunaan Windows masih jauh lebih menarik. Berikutnya, buat kalian yang pakai Legend Go S sambil kerja, misal dicolok ke monitor eksternal gitu, dicolok ke keyboard, lalu dipakai buat ngetik dan sudah terbiasa menggunakan ekosistem Windows, atau mungkin memang kalian banyak menggunakan software-software yang ada khusus di Windows, sepertinya akan lebih menarik kalau memang pakai Windows, bukan pakai SteamOS. Tapi tentunya, kalau kalian memang gunakan Legend Go S ini hanya murni untuk keperluan gaming, jadi kalian pengen main game mobile, dan game yang kalian mainkan itu memang bisa berjalan di SteamOS tanpa masalah, harusnya pakai SteamOS akan terasa sangat menarik nih. Selain hasil pengujian yang tadi terlihat lebih tinggi, SteamOS tuh punya beberapa kelebihan yang Windows tidak miliki, seperti di SteamOS dia punya hardware monitor yang sangat lengkap. Bukan hanya bisa cek frame rate, CPU usage, IGP, serta load dari RAM, kita juga bisa cek total daya yang ditarik dari baterainya. Ini mencakup penggunaan layar dan speaker ya. Di sini kita bisa lihat total daya yang dipakai berapa, dan dari situ kita juga bisa lihat ada perkiraan durasi daya tahan baterainya. Contoh kayak gini, Legend Go S ini punya baterai dengan kapasitas 55 Wh. Saat perangkatnya menarik daya 27,5 Watt dari hardware monitornya akan mengkalkulasi dan memperlihatkan bahwa perangkatnya bisa bertahan hingga 2 jam gitu. Jadi ini lumayan akurat ya. Fitur yang satu ini masih belum tersedia secara default di Windows. Dan kayaknya susah juga sih untuk fitur yang satu ini buat dibikin overlay yang lengkap kayak gini di Windows. Berikutnya, SteamOS punya fitur sleep yang benar-benar keren. Fitur sleep ini memakan daya yang super rendah dan bisa diakses dengan menekan tombol power. Ini langsung ke sleep ya, mirip seperti smartphone. Tidak seperti Windows yang saat kita nyalakan itu kita perlu menekan tombol power, lalu kita tekan tombol sign in-nya seperti kalau kalian habis nge-sleep laptop, kemudian kita perlu ngeklik icon game yang entah kenapa secara otomatis ke-minimize gitu, jadi nggak langsung di resume. Di SteamOS, dia bisa langsung lanjut ke gamenya, mirip seperti kondisi sleep di gaming konsol modern seperti Nintendo Switch atau PlayStation atau Xbox. Dan yang terakhir, user interface-nya ini asik banget. Benar-benar memang didesain untuk penggunaan konsol, bukan seperti Windows yang didesain untuk penggunaan PC dengan keyboard dan touchpad yang lengkap. Pengalaman kita saat pakai SteamOS ini hampir semuanya, kecuali menu saat browsing di Steam Store ya, itu dia bisa dikendalikan menggunakan joystick dan tombol-tombol yang ada di controller ini. Jadi kita nggak perlu tuh sering-sering nyentuh touchscreen kayak kalau di Windows gitu, kita hampir nggak menggunakan touchscreen-nya saat navigasi menu di SteamOS. Tapi mungkin perlu diperhatikan ya, saat kita ubah ke desktop mode di SteamOS, itu touchpad yang kecil ini dia nggak berfungsi. Mungkin ada masalah driver di Linux atau di SteamOS-nya, mungkin itu masih perlu diteliti lagi gitu, perlu diupdate lagi dari SteamOS-nya. Pertanyaan berikutnya nih, kalau dibandingin dengan Steam Deck gimana? Nah, ini yang menarik. Untuk saat ini, harga Steam Deck yang baru itu nggak murah loh. Bahkan saat kami cek di beberapa marketplace online, harganya itu mirip banget saat dibandingkan dengan Legend Go S yang satu ini. Ini untuk varian IPS 512GB ya, bukan varian OLED. Bahkan ada beberapa yang harganya tuh malah lebih tinggi. Dan untuk varian IPS, kebanyakan tuh sudah versi CPO atau Certified Pre-Owned. Atau kalau menurut nama resminya Valve adalah Certified Refurbished atau Refurbished bersertifikasi. Nah, udah tau lah ya refurbished itu artinya apa, jadi kita nggak akan bahas di sini nih. Kemudian kalau ngomongin spesifikasi dan performa, Legend Go S ini punya performa lebih kencang loh dibandingin dengan Steam Deck. Prosesornya dia lebih baru, layarnya lebih gede, resolusi dan refresh rate-nya juga lebih tinggi. Selain itu, di mode customnya Legend Go S ini dia bisa sampai 40 watt, sedangkan di Steam Deck itu mode customnya secara default dia hanya sampai 15 watt. Berikutnya, untuk masalah garansi, Steam Deck ini garansinya internasional. Nah, internasional artinya tidak resmi di Indonesia. Sedangkan Legend Go S itu punya garansi hingga 3 tahun di Indonesia. 3 tahun itu kalau misal kalian beli Legend Go S waktu kelas 1 SMA, setelah lulus garansinya baru habis nih. Kalau misal kalian beli perangkatnya pas awal kuliah, garansinya habis saat kalian skripsian. Jadi lumayan lama ya ini garansinya. Jadi rasanya untuk kelas harga 8 jutaan kecil, Legend Go S ini masih jadi opsi yang jauh-jauh lebih menarik dibandingkan Steam Deck yang tidak resmi itu. Dan kalau memang pengen nyobain SteamOS, kalian bisa install SteamOS di Legend Go S ini. Udah disupport resmi sama Lenovo, udah ada tutorial resminya juga. Ya intinya seberapa mau kalian buat ngotak-atik hal itu gitu ya.
Kemudian pertanyaan terakhir nih yang pasti kalian bakal tanyakan di komen. Dual boot aman nggak bang? Nah, untuk dual boot ini nggak ada tutorial resmi dari Lenovo ya. Tentunya kalau mau dibikin dual boot itu bisa. Kami juga udah cobain kok dan ini bisa. Tapi kalau kalian mau install dual boot, segala resiko itu kalian tanggung sendiri ya. Do it at your own risk gitu. Nah, jadi itu tadi ya video iseng yang ya ini lumayan panjang ya, hampir 30 menit atau malah 30 menit gitu. Dan semoga kalian gak bosen dengernya ya. Kalau kalian suka dengan video iseng yang satu ini atau mungkin punya ide lain, coba tulis di kolom komen di bawah deh. Sekian video iseng yang satu ini, saya Rifki dari Jagat Review.